Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebagian besar permasalahan di rumah tangga itu akibat salah satunya kehilangan as-sidq. Jadi as-sidq kalau superlatifnya ya itu siddiq, ya tunggalnya as-sidq. Inna Ibrahima kana siddiqan. Nah, itu orang yang sudah memiliki melekat sifat jujur itu bukan sidqun saja, tapi siddiq. Kita lihat keterangan-keterangannya dalam Al-Quran. Salah satu ayat dalam Al-Quran ini surat Taubah di ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Orang mengaku dirinya beriman, kalau mengaku beriman kepada Allah, ya takutlah kepada Allah. Dan ada perintah di belakangnya sesudah beriman, sesudah takut, wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah orang-orang yang siddiq. Jadi memang hidup kita ini Pak disuruh kita juga cari orang, teman, sahabat yang bisa mempengaruhi kejujuran kita. Karena ternyata bohong itu Pak latihan juga. Siapa yang sudah terlatih berbohong dari kecil itu juga menyembuhkannya Pak bukan perkara ringan. Tidak bisa diceramai orang tidak jujur Pak 1, 2, 3 tidak bisa. Tidak akan sembuh kalau metode begini saja. Dia terapi berulang-ulang. Dia terapi panjang itu. Orang yang suka memang berbohong itu tidak cukup dengan ceramah lepas begini. Butuh terapi panjang. Dan dia butuh proses panjang. Maka disuruh membentuk sebuah komunitas orang jujur. Perintah orang beriman ini takut kepada Allah dan hendaknya bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Kalau perintah berarti hukum dasarnya adalah al-aslu fil amr al-wujub. Berarti ini sifat tinggi sekarang. Bahkan tidak ada orang jadi rasul kalau tidak seleksi berkas kejujuran. Sifat para nabi ini ya wajib memiliki siddiq, amanah, fatanah dan at-tabligh. Karena itu sifat dasar dan sifat pokok itu. Bagaimana mau bermuamalah kita dengan orang ikhwah kalau kita tidak percaya orang itu? Bagaimana mau bermuamalah sepanjang waktu suami istri, guru dengan murid, tetangga dengan tetangga, penjual dengan pembeli, pemimpin dengan rakyat, dan semua orang yang bermuamalah tidak bisa jadi kalau tidak ada sifat dasar jujur. Tidak aman, tidak akan bisa terjadi interaksi kalau itu hilang. Ini alasan yang paling kuat. Setiap orang itu butuh bermuamalah dan tidak akan bisa jadi muamalah dengan benar kalau itu hilang itu. Tidak bisa, bagaimana kita mau berteman dengan orang yang tidak jujur dalam interaksi apapun dan hubungan manapun. Nah, itu faedah yang kita bisa dapatkan di sini. Yang pertama, ini falau sadaqullah lakana khairan lahum.
kalau sekiranya mereka jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, pasti itu baik bagi mereka. Ini nanti kejujuran yang paling tertinggi ya ikhwah, kejujuran akan transaksi syahadat kita sama Allah, kejujuran keimanan kita, kejujuran ke dalam apa maunya Allah buat kita. Ketika kita bersaksi bahwa tidak ada yang patut kita jadikan ilah kecuali Allah, ketundukan kita sama Allah, kepatuhan sama Allah, itu pasti ujungnya lakana khairan lahu, pasti itu baik, pasti itu baik. Nah, kita membuktikan ini ya, ketika kita mengucapkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, benarkah itu ucapan kita ketika kita berikrar seperti itu? Sungguh salatku, sungguh ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kita ucapkan itu benar atau tidak? Kalau benar, pastilah kana khairan lahum. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, apa betul? Kalau itu betul, lakana khairan lahum, pasti itu benar. Keimanan kita kepada Allah itu butuh kejujuran. Persaksian kita kepada Allah bukan basa-basi. Dan ini yang membedakan syahadat umat terdahulu dengan umat hari ini. Syahadatnya para sahabat ikhwah jujur di atas kejujuran, persaksiannya benar, pembuktian syahadatnya itu hidup, ya, sehingga lahirlah pengorbanan dalam beribadah. Nah, kalau ada orang yang sekarang keimanannya kepada Allah tapi tidak terbukti dalam ibadah, itu artinya tidak jujur bersaksi kepada Allah. Ya. Ini hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Alaikum bisidq, hendaknya kalian bersikap jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya sifat jujur itu ujungnya menuntun kepada albir, pada kebaikan. Tidak ada orang yang bersifat jujur sekalian kecuali ujungnya sampai pada albir, kebaikan. Dan wa innal birra, kalau sudah albirra, sudah kebaikan, hasil dari proses kejujuran, yahdi ilal jannah, pasti muaranya surga. Kalau begitu hadis ini, jujur itu surga. Itu kesimpulan, jujur itu surga. Baik surga duniawi maupun surga sesungguhnya di akhirat. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yatakharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan kalau orang itu memelihara sifat itu melekat, terus jujur di atas kejujuran, maka akan dicatat oleh Allah di sisi Allah itu dengan dia sebagai siddiqan, melekat. Jadi siddiqan ini adalah kumpulan dari as-sidq, terus bertahan di atas kejujuran, maka pada akhirnya orang itu siddiqan.